Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang persamaan trigonometri tapi bentuk yang lainnya ya. Mungkin ini akan keluar di soal ulangan harian kalian atau mungkin pernah dikeluarkan di soal-soal seperti itu, ujian ulangan harian atau sejenisnya, yaitu bentuk A sin X tambah B cos X sama dengan ya. Ini nanti akan kita ubah ke bentuk K cos X min alpha. A sin X plus B cos X itu akan senilai dengan K cos X min alpha. Nah, di sini K itu apa? K itu diperoleh dengan mempitagoraskan A dengan B, yaitu K sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Sedangkan alpha itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari sudut pada tangan. Tangan kan rumusnya sin per cos. Sinnya ini koefisiennya A. Cosnya ini koefisiennya B, jadi A per B. Nanti kita lihat nilainya tangan berapa, otomatis alfanya akan ketemu. Untuk mempermudah mencari sudut alfa, ada catatan penting yaitu A. A adalah koefisien dari sin X. Dia digunakan untuk menentukan sumbu Y, ya, koordinat di sumbu Y, sedangkan B cos X adalah koordinat di cos. Jadi dia digunakan untuk menentukan sumbu X-nya, koordinat sumbu X. Kita langsung aja ke contoh soal agar lebih mudah. Langsung contoh soal 1, yaitu nomor 1. Untuk 0 derajat kurang dari X kurang dari 360 derajat dari sin X plus akar 3 cos X tambah dengan 1. Tentukan nilai X-nya. Baik, soal ini kita analisis dulu apakah ini sudah memenuhi bentuk umum tadi. Maka kita lihat sin X-nya berada di kiri, cos X-nya kemudian di sebelahnya. Berarti ini sudah memenuhi bentuk umum ya. Kan bentuk umumnya adalah A sin X plus B cos X. Dan kita ubah nanti bentuk itu ke dalam K cos X min alpha. Nah, tapi untuk bisa mengubahnya itu kita harus mencari nilai A. A-nya adalah koefisien dari sin, yaitu 1. Sedangkan B adalah koefisien dari cos, yaitu akar 3. Kemudian kita cari nilai K. K adalah akar A kuadrat tambah B kuadrat. A kuadrat tambah B kuadrat ya. Jadi akar 1 tambah 3 akar 4 yaitu 2. Terus setelah itu kita cari nilai tangan. Tangan alfa yaitu sin per cos. Sin per cos. Ini sinnya adalah 1. Cosnya adalah, koefisien cosnya adalah akar 3. Kalau ini dikali sekawannya adalah seperti ini. Jadi sepertiga akar 3. Nah, kita cari nilai alfa dari tangan yang hasilnya sepertiga akar 3, yaitu tangan 30 derajat. Untuk menguji apakah ini berada di kuadran 1, maka kita harus melihatnya di kartesius. Nah, kita buat aja kartesius seperti ini. Sumbu X, sumbu Y. Kemudian kita lihat A itu 1. A adalah menunjukkan sumbu Y-nya positif 1, sedangkan B menunjukkan sumbu X-nya positif akar 3. Kita buat koordinatnya. Kita buat seperti itu. Ternyata kalau dilihat ternyata ini adalah di kuadran 1. Jadi tidak mengapa kita menggunakan sudut 30 derajat karena dia adalah kuadran 1. Kemudian kita buat itu menjadi bentuk K cos X min alpha. Ya, K-nya adalah, tulis saja K cos X min alpha sama dengan 1 ya. K-nya di sini tadi ketemu 2 cos X min alpha ya 30 derajat sama dengan 1. Nah, 2 itu kan bisa membagi 1 yang di ruas kanan, jadi cos X min 30 derajat sama dengan setengah. Sedangkan setengah kalau kita tuliskan dalam bentuk cos adalah cos 60 derajat gitu. Nah, kita selesaikan dengan persamaan trigonometri kosinus. Rumusnya ada 2. Yang pertama adalah X min 30 derajat sama dengan 60 derajat tambah 360 derajat K. X min 30 derajat sama dengan min 60 derajat plus 360 derajat K. Kemudian kita pindah ruas min 30 derajat ke kanan, jadi 90 derajat tambah 360 derajat K. Kemudian kita isi K-nya 0, yaitu ketemu X-nya adalah 90 derajat. Ketika K-nya 1 maka tidak memenuhi. Jadi kita langsung ke rumus berikutnya. Jadi X sama dengan pindah ruas ya. Jadinya min 30 derajat ditambah 360 derajat K.
Ketika kita isi K-nya 0, maka ketemu X-nya adalah negatif 30 derajat. Ini juga tidak memenuhi. Kita substitusi K1, maka ketemunya adalah 330 derajat. Kalau kita isi K2 pasti tidak memenuhi. Jadi kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah 90 derajat dan 330 derajat. Nah, itu jawabannya. Lanjut soal yang nomor 2. Untuk batas 0 derajat kurang dari X kurang dari 360 derajat, tentukan nilai X dari sin X min cos X sama dengan 1. Nah, ini agak hati-hati ya. Kita harus selalu membuat soal ini ke dalam bentuk umum. A sin X tambah B cos X. Ini sinnya di depan, cosnya setelahnya. Berarti saya rasa sudah bentuk umum. Kemudian kita tuliskan nilai A dan B. A-nya itu adalah 1 dan B adalah negatif 1 ya. A-nya 1, B-nya negatif 1. Nah, kalau kita bicaranya sudah seperti itu, kita cari K. Nilai K adalah akar A kuadrat 1 kuadrat ya, tambah B kuadrat min 1 kuadrat ya. Berarti nanti ketemu akar 2. Ya kan? Lanjut. Nah, ini agak hati-hati ya. Kita nyari tangannya, tangan alfa. Kan rumusnya A per B 1 per min 1. Nanti jawabannya kan min 1. Karena ini hasilnya negatif. Kalau di soal ini kita gunakan sudutnya berapa? Ya, jadi kita carinya adalah gunakan Kartesius. Kita buat Kartesius seperti ini. Kemudian kita lihat A-nya itu kan sumbu Y. Ya, A itu sumbu Y, jadi dia positif. Di sini ya. Sedangkan B-nya adalah sumbu X. Ya, B-nya sumbu X, dia negatif. Di sini ya. Negatif di kiri ya. Nah, terus kita buat koordinatnya. Dan kalian lihat, ini adalah kuadran 2. Karena dia di kuadran 2, berarti rumusnya apa? 180 derajat dikurangi sudut. Tangan yang hasilnya 1 adalah 45. Karena dia di kuadran 2, maka tangannya negatif. Begitu? Jadi, sudut alfa adalah 180 derajat dikurangi 45, yaitu 135. Jadi kalian hati-hati ketika nanti digambar dia berada di kuadran berapa? Apakah kuadran 3, 4, 1, atau 2? Nanti kalau kuadran 4 nanti rumusnya pakai. Kuadran 3 rumusnya dipakai. Gitu ya. Lanjut. Setelah itu kita jadikan ini ke bentuk K cos X min alfa. Nah, K di soal yang kita telah hitung adalah akar 2. Sedangkan alfanya adalah 135 derajat. Nah, ini kan sama dengan 1 ya. Terus kita tulis cos X min 135 derajat, berarti sama dengan ini dibagikan ya. Satunya bagi dengan akar 2 jadinya setengah akar 2 ya. Kan dikali sekawannya atau dirasionalkan. Dan kalian sudah tahu cos yang hasilnya setengah akar 2 adalah 45 derajat. Begitu. Dan kita sudah membuat dia ke dalam bentuk persamaan trigonometri cos. Kita gunakan rumusnya. Yang pertama, X min 135 derajat sama dengan 45 derajat tambah 360 derajat K. Rumus yang kedua, X min 135 derajat sama dengan min 45 derajat tambah 360 derajat K. Gitu. Lanjut yuk, rumus pertama kita hitung ya. Ini bina ruas. Jadi 180 derajat tambah 360 derajat K. Gitu. K-nya isi 0. Berarti X-nya otomatis 180 derajat. K-nya 1 TM. K-nya 2 TM. Rumus yang kedua. Ini min 135 derajat kita pindah ruas kanan jadi 90 derajat ya. Kemudian ya ini kan dihitung sama min 45 tadi ya, jadi 90. Kemudian kita isi K-nya mulai 0. K-nya 0 berarti otomatis X-nya adalah 90 derajat. Kalau K-nya 1 TM. Nah, kita simpulkan ternyata himpunan penyelesaian dari soal ini adalah 90 derajat dan 180 derajat. Begitu. Selesai.